Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda bahwa pinjol-pinjol ini beneran OTW bangkrut gitu ya. Ini resmi beritanya gitu ya. Jadi akhir-akhir ini pinjol ini bertingkah agak aneh gitu ya. Aneh, gila, di luar nalar, tidak masuk akal gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di video-video saya sebelumnya, aku laku mau teror ya, mau nagih lewat sosmed. Oke. Lalu ada lagi pinjol-pinjol seperti ada kami yang ngirim paket dan lain-lain. Jadi mereka pinjol-pinjol ini berbuat seperti itu bukan tanpa alasan, guys. Ya, ada alasannya ternyata. Nah, apa itu alasannya? Langsung saja kita lihat di sini. Nah, ya dari CNBC Indonesia. Oke, ini diposting pada 24 Januari 2024. Ya, kisaran 5 harian yang lalu lah gitu. Oke, nah judulnya ramai pinjol P2P bangkrut dan PHK, anggota Aftek berkurang 10%. Nah, ya, kabar yang sangat gembira sekali gitu ya. Walaupun kita ini belum tahu pinjol-pinjol apa yang akan bangkrut di 2024, tapi sebenarnya mereka ini sudah bangkrut duluan dan tinggal announcement-nya aja. Tinggal pengumumannya saja, guys. Ya, announcement itu pengumuman gitu ya. Jadi kondisi dalam dunia pinjol itu lagi kacau balau, lagi banyak kebangkrutan, lagi PHK, tinggal menyerahkan izinnya ke OJK lagi dan OJK akan mengumumkan pinjol-pinjol apa saja yang gulung tikar di tahun 2024 ini. Ya, maka dari itu sempat ada wacana tentang moratorium pinjol. Ya, nah seperti ini ya, moratorium pinjol. OJK berencana cabut moratorium pinjol. OJK mau gembok izin pinjol di 2024. Jadi moratorium itu adalah untuk awam-awam kitanya ini dibuka lagi pendaftaran untuk pinjol-pinjol baru. Ya guys ya, karena pinjol-pinjol yang lama ini sudah banyak yang bangkrut. Ya, tinggal pengumumannya saja. Gitu. Oke, nah kita baca atau lihat alasannya kenapa pinjol-pinjol ini bisa bangkrut. Ya, kita baca sebentar saja. Nah, Jakarta CNBC Indonesia, anggota Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek tercatat berkurang hampir 10%. Menanggapi hal ini, Eksekutif Director Aftek Aris Setiadi mengakui bahwa penurunan tersebut akibat dampak dari fenomena tech winter. Gitu ya. Apa itu tech winter gitu. Oke, kita baca dulu. Aris juga mengungkapkan ada sebanyak 82-84 perusahaan fintech di bawah naungan Aftek yang melakukan pemangkasan jumlah karyawan pada tahun 2022 hingga 2023. Hal itu menurutnya juga merupakan dampak dari tech winter. Nah, jadi ada sebanyak 84 perusahaan yang PHK DC pinjol tersebut, PHK IT pinjol tersebut ya. Nah, ini kabar gembira nih untuk kita semua nih, ya kan? Kita 2 hari ini kayaknya diterpa berita pinjol boleh masuk kampus, universitas, ya lalu pinjol-pinjol legal sebar data, tidak mencantumkan namanya, sebar data di sosmed gitu kan. Waduh, parah banget gitu kan ya. Nah, ini ada kabar gembira dan ini sekaligus menjelaskan kenapa pinjol-pinjol sekarang ini makin gila. Nah, ini dia alasannya, ya. Nah, kita langsung baca di sini. Selain itu, Aris mengungkapkan penyebab lainnya adalah banyaknya perusahaan fintech yang mulai kehilangan sumber-sumber pendanaan baru dan kemudian tumbang. Gitu. Jadi, para investor di pinjol ini sudah tidak mau lagi invest ke pinjol. Gitu ya, bisa kita lihat tadi alasannya di sini adalah fintech atau pinjol mulai kehilangan sumber-sumber pendanaan baru dan kemudian tumbang. Ya, ini sudah pasti mengartikan bahwa investor tidak mau lagi invest ke pinjol tersebut. Gitu ya, karena high risk dan high return. Tapi yang didapat adalah high risk-nya aja, return-nya tidak didapat. Gitu ya guys ya. Maksudnya high risk high return adalah tinggi resiko, high risk itu tinggi resiko, high return itu tinggi juga keuntungannya. Nah, tapi alih-alih mendapatkan keuntungan yang tinggi, investor ini malah terus mendapatkan resiko gagal bayar terus, ya, mendapatkan high risk terus, gitu ya. Nah, jadi buat para galbayers di luar sana, saya harap kalian terus menjaga kekompakan dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Pinjol-pinjol itu sebentar lagi akan musnah, ya. Di Cina pinjol itu sudah musnah, oke? Nah, bisa kita lihat di Google, fintech di Cina ini sudah bangkrut. Banyak yang bangkrut. Tinggal di Indonesia saja.
gitu. Maka dari itu kita harus wajib kompak, ya. Jangan pernah menjadi badut dalam dunia perpinjolan. Bagi Anda yang gede-gedein pinjol, itu Anda adalah badut. Joker, ya. Kalau Joker di Amerika lawan Batman, keren. Gitu ya, pakai jas warna ungu, mempengaruhi orang-orang gitu kan. Itu keren, ya. Tapi ya kalau yang gede-gedein di pinjol itu Joker juga, tapi Jokernya Joker badut, ya. Badut ulang tahun. Ya kan, badut ulang tahun yang hadir ke acara bukan ulang tahun. Nah, apa itu Bang maksudnya? Ya sudah seperti itu saja. Oke. Perusahaan pinjol ini menerapkan produk yang memang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, bagaimana bisa sebuah perusahaan akan bertahan dengan produk yang tidak bisa diterima oleh masyarakat? Ya, produk pinjol itu kan pinjaman dana, gitu loh ya. Secara produk memang banyak yang membutuhkan, tapi banyak yang gagal bayar. Ya, ibaratnya saya jual nasi, ya, saya jual nasi. Banyak yang butuh kan nasi gitu kan ya, saya jual. Banyak yang ngambil nasi saya, tapi tidak ada yang membayar. Kenapa? Karena saya jualan 1 porsi nasi, namun saya meminta pembayarannya itu dengan 5 porsi nasi. Ini 1 porsi nasi gitu ya. Tapi kamu bayar 5 porsi nasi. Gitu loh. Kan nggak masuk akal gitu ya. Gimana mau bisa bayar para nasabah ini, para masyarakat Indonesia ini? Ya, udah gitu kalau nggak bisa bayar ya dimaki-maki. Gitu loh ya. Kamu ya udah ngambil 1 nasi di sini, 1 porsi nasi di sini kamu sudah ambil, ya kan? Dikasihkan ke keluarga kamu ya. Keluarga kamu itu butuh nasi ya. Ya, sini bayar 5 nasi ke saya. Gitu ya. Kalau nggak bayar akan saya permalukan kamu di sosmed, saya akan sebar data. Ya, saya akan menghubungi di luar kontak darurat yang didaftarkan. Gitu loh, ya. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, pinjol tidak menerapkan sistem yang human friendly. Gitu, tidak masuk akal gitu ya, tidak cocok dengan manusia, ya sudah makanya terjadi gagal bayar, PHK massal dan lain-lain. Ya intinya semua ini karena pinjolnya sendiri, ya tidak menerapkan sistem-sistem seperti bunga ya atau slik OJK gitu kan, C5-nya dipakai gitu kan, itu ulah pinjolnya sendiri loh. Banyak yang PHK massal ya, 25 pinjol ini mau bangkrut. Ya, banyak yang gagal bayar warga Indonesia itu karena ulah pinjolnya sendiri. Itu oke. Nah, masih mending atau lebih baik ya pinjol ini ditiadakan saja sudah. Ya, bisa secara aturan. Misalkan ada yang bikin peraturannya, pinjol tidak ada lagi di Indonesia, sah gitu kan. Tok gitu kan. Atau kalau memang tidak bisa secara aturan ya sudah ditiadakan secara alami saja. Ya biarkan alam ini ya yang meniadakan pinjol gitu ya. Walaupun memang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi perlahan-lahan pasti 1 persatu pinjol-pinjol ini tumbang gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.